Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Arif Rahman dengan NIM 30223111040. Di sini saya akan memaparkan materi MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robertua Barasa MM. Dari pertemuan pertama hingga pertemuan saat ini, sampai video ini dibuat, yaitu pertemuan ke-7. Nah, yang pertama itu terkait manajemen SDM global, apa itu konsep dan bagaimana praktiknya. Nah, langsung saja memasuki konsep dasar itu apa itu MSDM global. Nah, MSDM global itu adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia secara terencana dan strategis untuk perusahaan yang beroperasi di lintas budaya atau di lintas negara. Yang membedakannya dengan MSDM biasa itu adalah adanya kompleksitas tambahan kayak adanya perbedaan budaya, sistem sosialnya itu gimana, dan hukum atau regulasi ketenaga kerjaan di setiap negara itu pastinya juga berbeda. Nah, tujuan utama MSDM global itu adalah menyelaraskan kebijakan SDM dengan strategi global nih. Artinya, kebijakan kayak soal rekrutmen, pelatihan, bagaimana proses penggajian, dan lain-lain itu harus sejalan atau horizontal dengan arah besar bisnis perusahaan di tingkat internasional. Nah, ada tiga kunci yang perlu diingat dalam MSDM global. Yang pertama itu terencana, yang artinya itu tidak dilakukan secara asal-asalan. Kedua, strategis yang artinya itu mendukung tujuan jangka panjang. Yang ketiga itu lintas negara yang artinya itu kompleksitasnya itu berlipat ganda dibandingkan SDM domestik biasa. Nah, kemudian itu masuk ke ruang lingkup MSDM global. Nah, sekarang kita masuk ke ruang lingkup MSDM global ini ada 4 area utama yang menjadi pilar MSDM global. Yang pertama itu terkait rekrutmen dan seleksi. Nah, di sini perusahaan harus menjaring talenta global, bukan sekedar mencari orang pintar, tapi orang yang tepat secara kultural dan profesionalitas untuk bekerja dalam lingkungan internasional. Kedua, pelatihan dan pengembangan. Nah, karyawan yang bekerja antar lintas budaya itu perlu adanya pembekalan kemampuan kayak komunikasi lintas budaya, pemahaman, etika dalam bisnis internasional, dan kompensasi atau kompetisi global lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada kompensasi dan tunjangan. Sistem penggajian harus adil, kompetitif di standar internasional, tapi juga harus mematuhi regulasi lokal masing-masing negara. Ini tidak bisa cuma dipakai satu patokan di semua negara. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada namanya hubungan individualis, maaf, hubungan industrial yang menyangkut kepatuhan terhadap hukum atau regulasi ketenagakerjaan di berbagai tempat perusahaan beroperasi. Satu negara bisa aja memiliki aturan yang berbeda nih dengan negara lainnya. Nah, kemudian memasuki tantangan utama dalam MSDM global. Kalau bicara tentang tantangan dalam MSDM global ini, eh, itu berarti tidak berjalan tanpa hambatan. Nah, dalam kasus ini itu ada 4 tantangan utama yang sering dihadapi oleh perusahaan multinasional. Pertama itu ada keberagaman budaya. Nah, ini tentu aja bisa terjadi dan menjadi tantangan yang salah satu menjadi besar. Karena mengapa? Karena dalam keberagaman budaya itu terdapat perbedaan nilai, norma, dan gaya komunikasi antar negara. Nah, ini tentu aja bisa aja micu suatu konflik yang seharusnya tidak perlu terjadi di dalam suatu tim. Yang bisa disebut dengan konflik internal lah, karena melibatkan melibatkan karyawan-karyawan di dalamnya. Nah,
Apa ya, misalkan nih, apa yang dianggap sopan di satu budaya itu belum tentu itu sopan atau bisa disebut kasar di budaya lainnya. Nah, yang kedua itu ada terkait regulasi ketenaga kerjaan. Nah, ini di setiap negara itu punya hukum tenaga kerja itu masing-masing. Mulai dari ketentuan kontrak kerja, jam kerja, hingga hak cuti ataupun pesangon. Nah, pelanggaran terhadap regulasi ini bisa berakibat dengan sanksi berat. Nah, ketiga itu persaingan talenta global. Di era yang sekarang ini tuh, perusahaan ini nggak hanya bersaing untuk pelanggan, tetapi juga perlu memperebutkan talenta yang terbaik lah. Kalau perusahaan nggak kompetitif nih dalam menarik dan mempertahankan karyawan tersebut yang terbaik lah, mereka bisa aja kalah dalam persaingan. Nah, yang keempat itu ada transformasi teknologi. Nah, karena sekarang kan apa-apa serba cepat nih kan, serba menjalar lah. Nah, itu karena kecepatan perkembangan teknologi ini tuh menuntut karyawan itu harus terus belajar dan beradaptasi. Perusahaan yang lambat beradaptasi secara digital pastinya akan tertinggal. Kemudian itu mengelola keberagaman budaya di era global. Nah, pada pembahasan ini tuh em, ibaratkan kayak transisi visual lah, ibaratkan kayak mengajak kita untuk meresapi pentingnya keberagaman budaya itu agar berhasil nih mencapai MSDM global yang sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam menghargai, memahami, dan memanfaatkan keberagaman budaya sebagai kekuatan kompetitif, bukan hanya kayak sebagai hambatan aja. Nah, terus kita memasuki peran strategi MSDM dalam perencanaan global. Nah, eh, pada kali ini tuh kita diharuskan untuk melihat bahwa MSDM itu bukan sekedar fungsi administrasi aja. Nah, HRD itu bukan cuma bagian yang ngurus absensi dan gaji. Nah, dalam konteks global, MSDM itu berperan strategis dalam 4 aspek penting. Yang pertama, sebagai mitra strategis bisnis. Nah, MSDM itu harus terlibat aktif dalam membentuk visi dan strategi bisnis perusahaan, bukan hanya kayak menjalankan perintah dari atas aja. Nah, kedua itu pengembangan kepemimpinan. Nah, tugas MSDM itu eh, ada itu untuk menciptakan atau melahirkan lah pemimpin yang bisa memimpin di masa depan itu dan mampu beroperasi di lintas budaya dengan efektif dan penuh kepekaan. Yang ketiga itu adalah sebagai pengukuran efektivitas human resource. Nah, kontribusi HR ini harus bisa diukur, bukan hanya soal berasa atau kira-kira, tapi ada data yang konkret gitu, yang konkret, maaf. Nah, yang keempat itu membangun budaya organisasi yang inklusif. Maksudnya itu budaya itu harus sehat dan mendukung produktivitas, inovasi, dan yang paling penting itu membuat karyawan itu mau bertahan lama, biar turnover itu gak terjadi banyak lah. Nah, kemudian kita akan memasuki praktik terbaik dalam MSDM itu. Nah, eh contoh praktik terbaik yang diterapkan oleh perusahaan global itu kayak rekrutmen berbasis teknologi. Nah, platform digital itu memungkinkan perusahaan itu menjaring talenta dan dari seluruh penjuru dunia secara lebih efisien dan akurat. Mulai dari LinkedIn hingga platform AI powered recruitment. Nah, kedua itu pelatihan lintas budaya. eh, Program pelatihan soft skill dan kompetensi global yang komprehensif itu sangat penting ya pastinya.
Nah, termasuk kayak pelatihan berbahasa, sensitivitas budaya, dan etika bisnis internasional itu masuk ke dalam pelatihan lintas budaya ini. Nah, yang ketiga itu ada kompensasi kompetitif. Nah, itu meliputi paket remunerasi yang harus adil dan kompetitif, baik di standar lokal maupun global. Nah, ini penting nih, karena eh, untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Dan yang keempat itu adalah integrasi HRIS atau HRMS. Nah, teknologi sistem informasi kayak SDM memungkinkan itu kayak ngolah data karyawan itu lebih efisien, kemudian juga secara real time dan terintegrasi di seluruh cabang global. Nah, mungkin ada sedikit studi kasus nih di perusahaan multinasional di Indonesia itu. Nah, kita ambil contoh itu yang paling dekat dengan kita nih. Sebenarnya banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia dan berhasil mengelola MSDM global dengan baik. Nah, mungkin kita contoh itu kayak eh, yang beradaptasi dengan budaya lokal itu kayak perusahaan Unilever yang di Indonesia itu udah berhasil nih mengintegrasi nilai-nilai budaya lokal di Indonesia ke dalam budaya global. Nah, seperti kayak contohnya kayak menghormati waktu ibadah, merayakan hari besar nasional, dan menggunakan bahasa Indonesia dalam melakukan komunikasi internal. Nah, kemudian dalam meningkatkan kinerja nih, program pelatihan yang dirancang khusus untuk tim di Indonesia itu terbukti meningkatkan produktivitas dan mempererat kolaborasi dengan tim di negara lain. Soal manajemen konflik nih. Nah, pasca waktu itu merger atau diakuisisi, perbedaan budaya organisasi seringkali menjadi konflik. Perbedaan pendekatan inklusif dan komunikatif terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan ini dibandingkan dengan pendekatan top down yang lebih kaku. Nah, kemudian juga ada MSDM global nih yang adaptasi dan inovasi. Nah, pada eh, babak terakhir nih pembahasan materi ini itu yaitu transformasi SDM global itu memerlukan pendekatan yang holistik nih, yang menggabungkan teknologi, etika, dan mengembangkan talenta berkelanjutan. Ada empat pilar MSDM global yang perlu diperhatikan itu pertama AI dan digitalisasi kecerdasan buatan itu akan semakin banyak digunakan dalam proses rekrutmen, penilaian kinerja, bahkan prediksi attrition karyawan. Kedua, personal branding nih. Karyawan masa depan perlu membangun reputasi profesional yang kuat, baik di dalam maupun di luar negeri. Maaf, di luar perusahaan. Kemudian juga yang ketiga itu ada intelektual moral. Kepemimpinan yang etis menjadi peran yang krusial nih sebagai fondasi kepercayaan dalam organisasi global. Nah, yang keempat itu strategi adaptif itu harus fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar yang cenderung berubah dengan cepat. Nah, kemudian itu untuk pertemuan yang pertama udah selesai. Lanjut ke pertemuan yang kedua, yaitu terkait MSDM domestik dan internasional. Nah, kita langsung masuk ke apa itu pengertian dari MSDM domestik dan internasional. MSDM domestik ini adalah bagaimana mengelola SDM dalam lingkup satu negara yang fokusnya itu pada regulasi budaya dan sistem yang berlaku di level nasional. Sederhananya itu lebih konsisten dan stabil. Sedangkan MSDM internasional itu bagaimana mengelola SDM itu secara lintas budaya atau lintas negara. Nah, dalam kompleksivitasnya itu cenderung lebih tinggi karena harus menghadapi berbagai perbedaan budaya serta hukum ketenaga kerjaan yang berbeda-beda. Dan tentu ada hambatan berbahasa juga nih. Nah, analogi singkatnya itu kayak MSDM domestik itu seperti mengelola restoran di satu kota. Kita tuh harus
tahu nih selera dari pelanggannya itu, harus tahu regulasi setempatnya itu gimana, tahu kak budaya kerja karyawannya itu juga seperti apa. Nah, MSDM Internasional itu seperti ngelola jaringan restoran di 20 negara sekaligus. Setiap negara itu harus punya, maaf, setiap negara itu mestinya itu punya selera atau preferensi yang masing-masing itu beda tentunya. Regulasinya juga tentu berbeda dan cara kerjanya itu juga pastinya berbeda. Nah, kemudian memasuki tiga kategori karyawan dalam MSDM internasional. Eh, ada tiga kategori karyawan yang perlu kita pahami dan kita ketahui ya. Yang pertama itu eh, jenis yang disebut dengan ekspatriat, yaitu karyawan dari negara asal perusahaan yang ditempatkan di kantor cabang luar negeri. Contohnya manajer senior dari Jakarta yang dikirim ke kantor cabang di Singapura. Kedua itu ada warga tuan rumah atau bisa disebut dengan host country nationals atau HCN. Nah, itu karyawan lokal yang dipekerjakan di tempat operasi berlangsung. Nah, mereka itu cenderung memiliki keunggulan dalam pemahaman budaya dan pasar lokal. Nah, tentu aja sih karena ini kan warga tuan asli kan, jadi eh, mestinya dia sudah lebih satu tingkat lebih paham gitu untuk dipekerjakan di tempat cabang itu beroperasi. Karena gimana ya? Ibaratkan kita kan udah lama menetap di sana, jadi kita sudah tahu apa budayanya, bahasa yang digunakannya seperti apa, dan cara sistem kerjanya itu juga seperti apa. Itu pasti udah lebih, harusnya lebih tahu. Nah, kemudian itu yang ketiga itu ada warga negara ketiga, third country nationals atau disebut dengan TCN. Nah, itu kayak karyawan yang negaranya itu bukan, gimana ya, yaitu karyawan dari negara lain lah yang bekerjanya itu di negara ketiga. Contohnya itu kayak seseorang dari negara India itu kerja di kantor perusahaan Amerika di Dubai misalkan. Analoginya itu kayak eh, sebuah restoran fashion di Tokyo itu eh, dimiliki oleh perusahaan Prancis. Nah, shiftnya itu orang dari Itali, pelayanan lokalnya itu orang Jepang, dan manajer keuangannya itu orang Singapura. Ketiganya itu adalah contoh nyata dari ketiga kategori karyawan yang udah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian itu ada yang namanya perbedaan sistem hukum dan regulasi. Nah, itu salah satu perbedaan paling mendasar antara MSDM global, maaf, MSDM domestik dan internasional. Ada soal hukum dan regulasi. MSDM domestik itu hanya perlu mengikuti satu set peraturan nasional yang lebih konsisten. Sementara MSDM internasional harus mematuhi hukum yang berbeda-beda di setiap negara operasi. Contoh perbedaannya itu kayak cuti tahunan nih. Di Indonesia itu berbeda pasti kebijakan cutinya itu dengan negara di Jerman ataupun di negara Amerika itu. Kemudian juga upah minimum, jam kerja, bentuk kontrak kerja, dan hak-hak karyawan yang sangat bervariasi di antar negara. Nah, di Indonesia itu ada yang namanya THR. Di negara lain mungkin nggak ada nih, karena mereka, misalkan di Amerika, mereka tidak terlalu mencondongkan adanya hari raya gitu. Nah, di beberapa negara kayak Eropa itu jam kerjanya itu cukup dibatasi. Di beberapa negara Asia, lembur adalah hal yang lumrah dan masih banyak diharapin gitu untuk karyawan itu bisa lembur. Nah, kemudian itu ada politik dan stabilitas negara. Nah, ini bisa dikatakan faktor yang sering luput dari perhatian nih dari dimensi politik ini. MSDM internasional itu sebenarnya harus berhadapan dengan resiko perubahan regulasi dan kebijakan pemerintah yang tidak bisa diprediksi. Misalnya, perubahan kebijakan visa kerja
pembatasan tenaga kerja asing, atau perubahan politik rezim yang mempengaruhi iklim bisnis. Nah, kebijakan imigrasi juga menjadi tantangan nih sendiri. Mendapatkan izin kerja juga untuk ekspatriat di beberapa negara ini memakan waktu yang berbulan-bulan melalui proses yang birokrasinya itu ribet atau kompleks. Nah, sementara MSDM domestik itu beroperasi dalam lingkungan yang peraturan yang jauh lebih stabil dan mudah diprediksi karena hanya satu negara. Kalau domestik itu beda dengan internasional itu yang cenderung banyak kan antar negara gitu. Nah, ada juga studi kasus nih perusahaan multinasional dan MSDM internasional. Nah, coba kita lihat di perusahaan XYZ yang membuka cabangnya itu di Jepang. Nah, ini merupakan contoh yang bisa kita pelajari nih. Nah, yang pertama itu ekspansi ke Jepang. PT XYZ itu membuka cabang dengan strategi adaptasi dan kebijakan SDM yang disesuaikan dengan budaya kerja dari Jepang. Nah, uniknya termasuk konsep Kaizen atau loyalitas perusahaan yang tinggi dan hierarki yang bisa disebut dengan kental masih. Nah, kedua, rekrutmen ekspatriat itu melakukan pemilihan ekspatriat yang dikirim ke Jepang sangat selektif nih, bukan hanya berdasarkan kompetensi teknis aja, tapi juga kemampuan adaptasi budaya dan kesediaan keluarga untuk pindah. Karena mau gimana pun keluarga ini mendukung sekali dalam keberhasilan ekspatriat ini. Nah, yang ketiga itu pelatihan lintas budaya. Ini kayak program pelatihan intensif dilakukan sebelum ekspatriat itu tuh diberangkatkan. Mencakup kayak eh, maaf, mencakup bahasa Jepang dasar pelatihannya tersebut. Kemudian itu mempelajari tentang etika bisnisnya dan cara berkomunikasi dalam konteks profesional Jepang. Nah, yang keempat itu kayak ada integrasi dari sistem. Nah, sistem HR perusahaan itu juga harus disesuaikan dengan regulasi ketenaga kerjaan yang ada di Jepang nih yang cenderung lebih ketat nih. Nah, analoginya itu kayak mengirim ekspatriat itu ke negara baru tanpa adanya persiapan yang matang. Ibarat melemparkan seseorang ke dalam kolam renang nih, tanpa mengajarinya cara berenang. Nah, tentunya itu mau apa pandainya, mau sepintar atau sepandainya eh, orang tersebut, kalau misalkan dia tidak memiliki persiapan dalam pengetahuan budaya, terus juga kemungkinan perbedaan dari regulasi dan lain sebagainya itu memungkinkan besarnya presentasi kegagalan dari kesiapan ekspatriat tersebut. Nah, kemudian itu memasuki perbedaan pendekatan rekrutmen dan pelatihan. Jika kita lihat perbandingan yang lebih spesifik soal rekrutmen dan pelatihan antara MSDM domestik dan internasional, dalam MSDM internasional, rekrutmen itu dilakukan dari talent pool global melalui platform digital internasional. Pelatihan mencakup lintas budaya dan bahasa asing, harus beradaptasi dengan regulasi berbagai negara. Dan ada kebutuhan khusus untuk orientasi ekspatriat dan program repatriasi saat karyawan kembali ke negara asalnya. Dalam MSDM global, maaf, dalam MSDM domestik itu rekrutmen berfokus secara regional aja atau nasional. Pelatihan itu berbasis kebutuhan nasional yang lebih konsisten. Standar perusahaan lebih mudah diterapkan nih secara seragam. Dari pengembangan karir bisa dilakukan, eh, maaf, bisa dilakukan pengembangan karir bisa dikelola secara lebih terencana di dalam struktur yang stabil tersebut. Nah, itu merupakan pembahasan dari pertemuan kedua. Nah, kemudian itu kita memasuki pembahasan ketiga, yang mana itu membahas tentang budaya SDM global dalam
kaitannya itu mengelola keberagaman untuk keunggulan yang kompetitif. Nah, memasuki pembahasan yaitu globalisasi dan transformasi budaya SDM. Nah, globalisasi itu udah kayak ngubah tatanan dunia lah, baik secara fundamentalnya dan lain sebagainya. Kemudian juga hmm, integrasi ekonomi dan sosial juga itu antar negara semakin cepat ya menjalar. Kemudian juga menciptakan pasar tenaga kerja yang saling terhubung karyawan dari seluruh dunia. Juga kini bisa bekerja bersama-sama dalam satu tempat lah ibaratkan. Bukan satu tempat sih, ya satu kandang lah. Bahkan tanpa pernah bertemu secara tatap muka atau fisik. Nah, di sisi lain, perusahaan juga menghadapi tantangan yang cukup kompleks dalam mengelola tenaga kerja dengan latar belakang budaya yang sangat seragam. Apa yang gimana ya? Nih, apa yang bisa jadi solusi gitu untuk misalkan itu? Nah, jawabannya itu satu, inklusivitas. Nah, kenapa? Karena inklusivitas itu jadi kunci nih, biar MSDM global itu bisa memiliki daya saing dan tentu juga bisa mendukung keberlanjutan dari organisasi tersebut. Nah, kita memasuki ke kompleksitas manajemen SDM global. Nah, di sini ada tiga dimensi nih, kompleksitas yang harus dihadapi dalam manajemen SDM global yang inklusif. Nah, yang pertama itu terkait perbedaan lintas budaya. Mengelola perbedaan budaya itu kayak, mm, maaf, kayak mengelola perbedaan budaya, terus juga ada juga mengelola norma sosial dan regulasi hukum itu cukup bervariasi di setiap negara. Ini bukan hanya kayak soal bahasa, tapi soal cara berpikir, cara pengambilan keputusan, dan cara berinteraksi yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada penyelarasan yang strategis. Nah, itu merupakan tindakan dalam menyelaraskan kebijakan SDM lokal dengan visi dan strategi global. Tidak tidak boleh terlalu lokal sampai kehilangan konsistensi global, tapi juga tidak boleh terlalu global sampai kehilangan relevansi lokal. Nah, yang ketiga itu implementasi praktis. Nah, ini merupakan penerapan sistem rekrutmen, pelatihan, dan penilaian kinerja yang konsisten, namun tetap adaptif terhadap konteks lokal. Ini bisa jadi tantangan loh, bahkan besar loh dalam praktik sehari-hari MSDM global. Nah, kemudian itu dampak teknologi pada budaya SDM. Nah, dari akibat revolusi digital nih, muncul nih kayak kecerdasan budaya dan otomatisasi telah banyak ngubah nih kayak cara kerja kita, komunikasi dan kolaborasi kita itu pasti berubah. Nah, ini kayak eh, ngubah struktur DNA organisasi tersebut. Nah, misalkan gini nih, ada perusahaan global nih memprediksi bahwa lebih dari 80% karyawan mereka membutuhkan keterampilan baru pada tahun 2030. Artinya itu karyawan itu eh, perlu diketahui hari ini mungkin tidak cukup nih dalam 5 tahun ke depan. Nah, sisi positifnya itu digitalisasi itu mempercepat kolaborasi lintas batas geografis dan bisa meningkatkan efisiensi pengelolaan SDM nih, biar lebih signifikan lagi. Nah, tim yang misalkan tersebar di 10 negara kini bisa nih kolaborasi secara real time atau secara on time nih, satu waktu, seperti duduk di ruangan yang sama gitu meskipun adanya perbedaan geografis tersebut. Nah, kayak analogi singkatnya itu kayak
teknologi dalam MSDM itu, MSDM global itu ibaratkan kayak sistem sistem transportasi dalam kota besar nih. Nah, dulu nih kalau mau ketemu rekan kantor lain harus naik kayak eh, transportasi atau yang masih tradisional gitulah transportasinya. Itu membutuhkan waktu berhari-hari tentunya. Nah, sekarang itu bisa cukup melalui klik video call aja gitu kan, kayak udah bisa kayak ketemu secara real time. Misal dari negara yang berbeda kayak di Indonesia, Tokyo, London dan lain sebagainya itu bisa satu sekaligus nih dalam satu video call tersebut. Nah, kemudian memasuki kayak studi kasus nih antara perusahaan multinasional dan budaya inklusif nih. Nah, kita ambil kayak Google nih. Google melakukan investasi sumber daya besar dalam pelatihan keberagaman budaya yang lebih komprehensif. Nah, hasilnya itu terbukti nih, inovasi produk itu bisa meningkat dan kepuasan tim global itu meningkat signifikan. Google tuh bahkan memiliki apa ya namanya? eh uncon unconscious bias training yang wajib itu diikuti semua karyawan. Nah, kemudian itu pendekatan mikroskop itu kayak mengembangkan program cross cultural management yang mana ini mampu meningkatkan atau menghasilkan kolaborasi lintas budaya di divisi internasional yang bisa kita ukur. Nah, CEO yang bernama Satya Nadella itu yang CEO Mikroskop itu bahkan menulis suatu buku tentang bagaimana melakukan growth mindset nih dan empati menjadi fondasi transformasi budaya di mikroskop itu sendiri. Nah, hasilnya itu terukur dari kedua perusahaan ini. Yang pertama itu mengalami peningkatan signifikan dalam retensi talenta global dan skor kepuasan karyawan juga, karyawan multikultural juga mengalami kepuasan meningkat gitu kan. Nah, ini bisa dikatakan kayak bukti bahwa investasi dalam budaya inklusif itu ngasih return yang nyata. Nah, kemudian itu memasuki strategi adaptasi budaya SDM global. Nah, bagaimana perusahaan melakukan adaptasi budaya SDM secara praktis itu bisa dijelaskan dengan tiga strategi utama. Yang pertama itu mengembangkan pemimpin lintas budaya. Nah, ini tentu dong kayak membangun pemimpin yang memiliki kemampuan beradaptasi, memahami berbagai gaya kepemimpinan dan mampu memotivasi tim yang beragam. Ini kayak investasi jangka panjang yang lebih kritis lah. Nah, kedua itu pelatihan berkelanjutan. Nah, ada program nih pengembangan keterampilan yang tidak berhenti hanya di orientasi karyawan aja. Tetapi juga berlanjut ketika karir itu sedang berjalan. Kayak pembelajaran itu udah jadi bagian DNA budaya perusahaan itu sendiri buat tingkati keterampilan karyawan. Nah, ketiga itu standar kompensasi yang adil secara global. Nah, ini kayak praktik remunerasi itu yang menghormati lah standar internasional namun juga mempertimbangkan daya beli lokal di setiap negaranya. Nah, selanjutnya itu memasuki peran konseling karir dalam era global. Di era global ini tuh konseling karir itu mengambil peran yang sangat penting nih karena karyawan tidak lagi bisa mengandalkan satu jalur karir yang lurus gitu dari awal hingga pensiun. Mereka tuh butuh dibantu untuk menavigasi kompleksitas pasar kerja global itu yang terus berubah itu, kayak harus dibimbing lah. Terus ada tiga fungsi nih utama konseling karir modern itu. Yang pertama itu mendorong pembelajaran sepanjang hayat agar karyawan itu terus relevan gitu, membantu karyawan itu bisa memahami dinamika kerja yang itu gimana,
kerja internasional itu dan peluang yang tersedia itu bagaimana gitu, serta bisa kayak ngasih dukungan gitu dalam ngadapin isu keberagaman dan kayak ada permasalahan diskriminasi di tempat kerja global gitu. Nah, kemudian itu memasuki evolusi besar tenaga kerja global. Nah, pasar tenaga kerja global itu lagi mengalami tiga transformasi besar secara bersamaan. Yang pertama itu mobilitas meningkat nih. Tenaga kerja fisik itu dan virtual itu bergerak lebih bebas nih sekarang di lintas negara. Pekerja digital itu nomad sekarang yang bekerja dari Bali itu untuk perusahaan di New York itu udah bukan hal yang aneh lagi. Nah, terus juga fleksibilitas pasar. Nah, pasar tenaga kerja itu harus lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika globalisasi ekonomi yang bergerak cepat. Nah, transformasi struktural di Indonesia sendiri, kita menyaksikan perubahan perilaku dan struktur pasar tenaga kerja itu yang signifikan nih. Dari dominasi sektor manufaktur hingga ke sektor jasa ataupun digital. Nah, dari pembahasan tadi tuh bisa kita ambil kunci lah, yaitu inklusivitas itu memperkuat daya saing, kemudian juga memperkuat budaya kerja yang lebih inklusif dan adaptif, bukan kayak sekedar nice to have. Ini bisa jadi kayak pondasi keunggulan kompetitif di pasar global. Kemudian investasi SDM dari global dan teknologi itu udah jadi keharusan sekarang, bukan jadi minoritas tapi udah jadi prioritas lah. Pengembangan SDM itu dan ada mengadopsi teknologi itu bukan pilihan yang harus ditunda lagi, tapi harus jadi keharusan bagi kelangsungan bisnis. Karena kalau misalkan tidak menyesuaikan dengan investasi SDM dan teknologi itu bisa ketinggalan banget tuh perusahaan. Kemudian itu ada kepemimpinan global lokal nih. Ini kayak kombinasi wawasan global dan pemahaman mendalam budaya lokal, yaitu sebagai pemimpin di masa depan nih yang kudu dicari. Kayak prinsip global leadership. Ini kayak istilah biar pemimpin itu beradaptasi lah dengan budaya yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan memasuki pertemuan keempat yang membahas tentang strategi dan struktur perusahaan multinasional. Nah, kita langsung aja masuk ke apa itu perusahaan multinasional ya. Nah, ini juga bisa disingkat dengan MNC ya. MNC atau Multinational Corporation itu adalah sebuah perusahaan yang punya markas di satu negara, tapi dalam operasinya itu dia nyebar gitu, berada di banyak negara lewat cabangnya. Bisa juga berupa anak perusahaan atau afiliasi. Nah, jika kita analogikan secara singkat ya, bayangkan jika itu sebuah pohon. Nah, akarnya itu ada di satu tanah. Nah, itu disebut dengan perusahaan asal atau markas asal. Nah, tapi pohon tersebut kan memiliki kayak ranting-ranting akar yang menjalar ke berbagai tanah lainnya kan. Nah, itu disebut dengan MNC-nya, yaitu kayak satu pusat itu tapi banyak jangkauannya. Terus memasuki perbedaan itu perusahaan multinasional vs perusahaan global. Nah, banyak tuh yang ngira multinasional dan global itu sebuah sama, namun padahal beda dalam artiannya tuh. Kalau perusahaan multinasional itu lebih ke adaptasi lokal, terus produk dan strateginya itu juga disesuaikan di setiap negara. Nah, keputusan operasionalnya juga lebih desentralisasi. Versus sedangkan perusahaan global itu lebih ke standarisasinya itu total dari produk, branding, proses hingga semuanya itu seragam di seluruh dunia dan kontrol juga dari pusat biasanya.
Oke, analoginya itu perusahaan McDonald nih. Dia kan eh, contoh perusahaan yang memadukan keduanya. Di Indonesia sendiri ada yang namanya McRice. Di India ada yang namanya McAlow Tiki. Itu eh, merupakan adaptasi lokal khas multinasional. Tapi Apple atau bisa kita sebut dengan iPhone juga yang kita beli di Jakarta itu persis sama dengan yang ada di New York. Nah, itulah yang disebut dengan perusahaan global. Nah, kalau McDonald tadi itu memadukan keduanya. Nah, kemudian memasuki struktur organisasi MNC. Nah, eh, kita bisa membayangkan sebuah piramida yang berlapis 4 gitu. Nah, di puncaknya itu ada kantor pusat global yang menerapkan visi dan strategi besar. Nah, di bawahnya itu ada divisi regional. Misalnya di Asia Pasifik, Eropa, Amerika, lalu ada cabangnya juga, cabang negara yang punya otonomi operasional gitu. Dan di lapisan paling bawahnya itu ada yang namanya unit lokal yang unit ini langsung berinteraksi atau bersentuhan langsung dengan pelanggan itu dalam operasinya itu sehari-hari gitu. Daily lah. Nah, kemudian memasuki tantangan MNC itu dan peran bagi MSDM itu gimana? Nah, masuknya MSDM itu sebagai pemain kunci nih. Ada 3 tantangan besar. Yang pertama itu perbedaan budaya, terus ada perbedaan regulasi antar negara, ada juga koordinasi cabang yang cukup kompleks ya. Terus juga yang terakhir ada yang namanya manajemen talenta global. Nah, ini kayak manajemen talenta global itu misalkan dia ingin mencari karyawan yang terbaik lah. Tapi ini pastinya banyak kendala-kendala gitu. Kalau misalnya tidak dikelola, ini bakal jadi tantangan besar juga. Nah, SDM itu di sini perannya bukan cuma sekedar kayak admin biasa, tapi juga mereka itu sebagai eh, strategi partner atau partner dalam membuat strategi itu yang menghubungkan semua itu. Terus kemudian juga memasuki pertemuan kelima itu ada namanya eh, integrasi SDM global dalam menyatukan talenta di era tanpa batas ini. Nah, ada 3 alasan kenapa hal ini jadi krusial ya. Nah, yang pertama itu globalisasi itu membuat pasar tuh melampaui batas geografis. Nah, yang kedua itu SDM berkualitas itu adalah suatu akses nih, aset strategis nih, utama. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi lintas budaya itu membuka pintu inovasi yang luar biasa tentunya. Nah, ada 3 jenis SDM dalam organisasi global. Tadi juga udah sempat disinggung ya, tapi dijelaskan kembali di sini. Nah, ada 3 kategori penting. Yang pertama itu PCN, yaitu Parent Country Nationals, yang mana itu karyawan yang bekerja di negara asal, namun perusahaan itu mengirimkannya ke perusahaan cabang internasionalnya. Nah, itu untuk membawa DNA dari budaya organisasi di pusat gitu, dibawa ke lokal. Nah, kemudian ada HCN, yaitu Host Country Nationals, yaitu karyawan lokal di budaya tempat cabang itu beroperasi itu dipekerjakan. Mereka dipekerjakan ya untuk agar mereka tuh kan lebih tahu gitu dengan budaya yang ada di tempat cabang tersebut. Jadi dipekerjakan karena lebih memahami budaya setempat. Nah, ada juga TCN, yaitu Third Country International, maaf, Third Country National. Nah, itu merupakan karyawan dari negara ketiga. Misalkan itu eh, karyawan dari negara Singapura, tapi dia bekerja di cabang di Indonesia, tapi cabangnya itu berasal dari pusatnya itu ada di Jepang, kayak misalkan Toyota lah, misalkan dia orang Singapura bekerja di cabang Toyota Indonesia, tapi perusahaan itu di Jepang gitu. Nah, kemudian itu, nah ini ada analogi dikit nih. Misalkan nih,
sebuah tim sepak bola itu eh kok maaf, bayangkan misalkan ada sebuah tim sepak bola klub internasional. PCN itu seperti pemain asli dari kota asal klub yang menjaga identitas tim tuh. Nah, kemudian juga ada HCN itu seperti pemain lokal yang direkrut untuk eh, tahu betul gitu kondisi yang ada di lapangan itu gimana. Nah, sedangkan itu TCN itu seperti yang pemain asing eh, yang memiliki bintang lah maksudnya tuh yang dibeli untuk memperkuat tim dengan keahlian yang mereka miliki. Nah, kemudian memasuki tantangan dan teknologi dalam integrasi global, integrasi SDM global. Nah, tantangan terbesarnya itu ada tiga ya. Kurang lebih kayak perbedaan budaya yang bikin miskomunikasi, kemudian ada adaptasi teknologi HR digital yang butuh waktu untuk menyesuaikannya, dan juga ada ekspektasi karyawan yang baru yang ingin lebih fleksibel gitu dalam bekerjanya. Terus juga teknologi itu tapi hadir sebagai solusi nih. Platform digital itu bisa menjadi mobilitas yang memungkinkan tracking talenta secara real time nih, otomatisasi HR lintas budaya, lintas negara itu juga bisa termasuk peng apa ya pengajian mata uang anal mata uang dan HR analitik berbasis AI untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas. Nah, kemudian memasuki inklusi, keberagaman, dan pengembangan SDM global. Nah, integrasi tanpa adanya inklusi itu ibaratkan memasukkan berbagai bahan ke dalam blender, tapi tidak dinyalakan, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, kita harus menciptakan budaya di mana setiap orang itu merasa diharapkan, dihargai, dan didengar. Pelatihan lintas budaya seperti juga kayak e-learning dan mengembangkan keterampilan adaptif itu juga jadi fondasi utama gitu. Nah, kemudian inti dari pertemuan kita ini integrasi SDM itu kayak bukan lagi sekedar tantangan operasional, tapi ini bisa jadi peluang strategis. Nah, organisasi yang berhasil mengintegrasi talenta dari berbagai penjuru dunia akan kemungkinan besar memimpin persaingan global. Eh, ya pokoknya akan menang lah dalam persaingan itu, akan meningkatkan daya saing juga. Oke, kemudian kita akan memasuki pertemuan keenam, yaitu membahas terkait tahapan internasionalisasi perusahaan dalam MSDM. Nah, kalau misalkan ada yang berpikir perusahaan bisa tiba-tiba jadi multinasional dalam waktu semalam, itu sebenarnya nggak realistis. Sebenarnya itu ada prosesnya, ada tahapannya, dan di setiap tahap itu SDM punya peran penting yang berbeda-beda. Nah, ini kita akan bahas nih. Nah, yang pertama itu ada 7 tahapan internasionalisasi dalam MSDM. Nah, tahapan yang pertama itu melakukan persiapan terhadap internal. Nah, sebelum kita terjun nih ke pasar global, perusahaan harus eh, jujur nih terlebih dahulu, apakah SDM-nya itu udah siap? Nah, atau belum? Ini kayak mencakup penilaian kesiapan SDM, pengembangan kompetensi lintas budaya, termasuk kemampuan berbahasa dan membuat struktur organisasi yang lebih fleksibel dan adaptif. Ya, ini gunanya untuk biar karyawan itu cepat dalam beradaptasinya. Analoginya nih gini, ini kayak seorang atlet yang mau ikut olimpiade, sebelum mereka tuh lomba, dia harus cek kondisinya itu apakah fisiknya itu lagi fit, eh, terus juga udah melakukan eh, udah
melakukan latihan yang rutin dan memastikan setiap perlengkapannya itu komplit. Nah, begitu juga dengan perusahaan itu sama, kayak gitu juga. Nah, kemudian itu terkait tahapan yang kedua itu ada namanya rekrutmen dan seleksi global. Ini kayak perusahaan itu harus menarik talenta yang terbaik dari berbagai negara itu jadi eh, membutuh strategi yang khusus. Nah, proses seleksi juga harus disesuaikan dengan norma budaya dari negara tersebut sedang operasi, cabang negara tersebut sedang operasi, kayak regulasi tenaga kerjanya juga bisa harus disesuaikan nih. Kemudian juga setelah itu jika udah dapat orangnya nih, misalkan udah mendapatkan orang yang terbaik itu dalam melalui seleksi tersebut. Nah, diperlukan integrasi SDM lah. Itu dilakukan agar bisa smooth gitu sejak hari pertama orang tuh bekerja, kayak dikasih perkenalan dan sebagainya gitu, agar tujuannya itu untuk bisa menyesuaikan diri juga sih dengan cara kerja perusahaan. Nah, memasuki tahap ketiga itu yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan internasional. Setelah melalui proses rekrutmen itu, eh, pelatihan lintas budaya itu jadi wajib. Selain itu juga knowledge management nih antar kantor itu juga penting agar best partisipasinya itu bisa dibagikan ke seluruh cabang. Nah, memasuki tahap ketiga nih, ada yang namanya pelatihan dan pengembangan karyawan internasional. Nah, setelah melalui proses rekrutmen tadi, pelatihan lintas budaya itu jadi wajib nih kan. Eh, Riset tuh ada yang membuktikan bahwa perusahaan dengan program pelatihan internasional yang kuat itu bisa mengalami peningkatan produktivitas loh. Nah, kemudian knowledge management juga antar kantor juga penting nih agar adanya best participation bisa dibagikan ke seluruh cabang. Nah, yang tahap keempat itu ada yang namanya manajemen kinerja dan kompensasi internasional. Nah, dalam mengevaluasi kinerja karyawan lintas budaya negara itu sebenarnya tricky ya. Nah, KPI-nya itu harusnya relevan secara global, tapi juga menghormati praktik lokal. Kompensasi juga harus tetap kompetitif nih kan, mempertimbangkan biaya tinggal atau biaya yang ada di negara itu, dan harus melihat nih standar pasar lokalnya itu gimana. Dan yang kelima itu tahapan terkait mobilitas dan penempatan karyawan global. Nah, program ekspatriat atau penugasan ke negara lain itu sebenarnya merupakan hal yang powerful untuk mentransfer knowledge dan membangun perspektif global. Nah, itu prosesnya itu ada 4 fase nih kan, yaitu persiapan yang mana perusahaan itu ibaratkan tuh eh, membekali karyawannya itu sebelum ditugaskan. Kemudian ada juga penugasan yang mana ini memberikan eh, penugasan lah kepada karyawan tersebut untuk bekerja di luar negeri, di cabang luar negeri. Nah, kemudian itu ada yang namanya adaptasi nih. Nah, adaptasi itu gimana karyawan itu bisa menyesuaikan diri saat sudah dilakukan penugasan dan sudah dalam pekerjaan di negara cabang tersebut. Nah, apabila udah melalui 3 tahapan itu, ada yang namanya repatriasi, yang mana ini jika Pak karyawan sudah bekerja cukup lama itu, maka nanti akan dikembalikan nih. Repatriasi itu adalah pengembalian karyawan setelah melewati penugasan nih, dikembalikan ke negara asalnya. Nah, ini biasanya agar karyawan tersebut tidak apa ya, tidak merasa berbeda gitu kan. Biasanya dikembalikan itu dengan status atau jabatan yang hampir sama dengan saat dia melakukan penugasan di luar negeri tersebut. Nah, analoginya itu misalkan gini, ada duta besar yang dikirim ke negara lain.
dia butuh namanya bekal sebelum berangkat. Harus juga beradaptasi saat di sana. Dan saat pulang membawa wawasan yang dapat memperkaya organisasinya itu. Nah, itulah yang dinamakan esensi dari mobilitas SDM global. Selanjutnya itu tahap keenam. Nah, ini adalah hubungan industrial dan kepatuhan regulasi. Nah, setiap negara itu pastinya punya hukum kan. Nah, hukum ketenaga kerjaan spesifiknya itu. Nah, perusahaan itu harus patuh nih, tidak bisa asal terapkan aturan dari negara lain. Maksudnya negara dari negara lain itu negara asalnya. Nah, hubungan dengan serikat pekerja lokal itu harus dibina dan mekanisme penyelesaian konflik harus se, harus sensitif terhadap budaya setempat gitu. Nah, kemudian ada ya tahap ketujuh yaitu pengembangan budaya organisasi global. Nah, puncaknya itu adalah membangun budaya organisasi yang inklusif. Yang inklusif itu maksudnya itu mm, kayak menghargai keberagaman gitu kan. Kayak pemimpin global itu harus mengintegrasikan nilai secara universal dengan kearifan yang ada di lokal. Ini yang jadi apa ya diferensiator lah. Main diferensiator eh, agar perusahaan itu dalam menarik talenta terbaik itu bisa didukung gitu, menjadi lebih mudah lah. Oke, kemudian kita akan memasuki pertemuan ketujuh yaitu terkait merger dan acquisition atau yang sering kita singkat dengan M&A dan aliansi internasional dalam MSDM. Nah, langsung saja kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait apa itu merger dan acquisition atau M&A dan aliansi internasional dalam MSDM. Nah, M&A atau disebut dengan merger and acquisition itu adalah ketika satu perusahaan bergabung atau membeli perusahaan lain. Sedangkan nih, aliansi internasional adalah kerjasama antara perusahaan dan negara perusahaan dari negara yang berbeda tanpa harus membeli perusahaan tersebut. Nah, dalam MSDM, hal ini sangat penting karena perusahaan harus mengelola karyawan dari budaya negara dan sistem kerja yang berbeda-beda. Nah, contoh perusahaan itu yang pertama itu Disney membeli Pixar pada tahun 2026. Ini merupakan contoh akuisisi. Setelah itu karyawan dari Pixar ada Disney dan Disney harus bekerja sama tentunya kan. Karena mereka udah bergabung nih, udah diakuisisi. Kemudian ada yang namanya itu eh, perusahaan Starbucks. Nah, dia bekerja sama dengan Nestle. Nah, ini kayak menjual produk kopi secara global. Nah, ini merupakan contoh aliansi internasional. Nah, mengapa M&A dan aliansi penting dalam MSDM? Yang pertama itu integrasi global, yang artinya itu perusahaan bisa menggabungkan karyawan, budaya kerja, dan keahlian dari berbagai negara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya perusahaan memiliki tim global yang lebih kuat. Nah, contoh nih, perusahaan Google nih membeli YouTube pada 2026. Maaf, pada 2006 maksudnya. Setelah itu karyawan YouTube menjadi bagian dari Google. Mereka harus menyatukan cara kerja, budaya perusahaan, dan sistem manajemennya. Nah, kemudian kedua, ada yang namanya keunggulan kompetitif. Nah, dengan bergabungnya atau bekerja sama dengan perusahaan lain, perusahaan bisa lebih kuat dan dalam menghadapi persaingan global. Nah, mengapa? Karena mereka bisa mendapatkan teknologi yang baru, pengalaman yang baru, tenaga kerja yang lebih ahli lah. Nah, kemudian itu ada contoh juga yaitu Microsoft pernah membeli LinkedIn pada 2016. Dengan diakuisisi ini Microsoft mendapatkan data profesional, jaringan bisnis global, serta teknologi networking yang profesional. Nah, ada nih studi kasus dari MD Merck yang mana ini perusahaan berbasis farmasi. Nah, MSD itu melakukan akuisisi
perusahaan bioteknologi untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan obat. Contohnya itu ada yang namanya Pandion Therapeutic. Pandion Therapeutic dan juga Imago Bioscience. Nah, tujuannya itu untuk mempercepat penemuan obat baru, mendapatkan peneliti dan ilmuwan yang terbaik. Kemudian ada memperkuat tim riset secara global. Nah, ini artinya bu- bukan hanya membeli perusahaan, tetapi juga menggabungkan nih, memerge talenta dan pengetahuan karyawan. Terus juga dalam aliansi internasional dalam MSDM. Nah, aliansi internasional itu kayak ngebantu perusahaan itu melakukan kerjasama lintas negara nih untuk inovasi dan berkembang teknologinya. Nah, contohnya itu ada Toyota dan Subaru. Nah, mereka itu melakukan kerjasama membuat mobil sport Toyota dan Subaru. Nah, manfaat dari kerjasama ini itu dalam berbagi informasi, berbagi teknologi, berbagi biaya produksinya itu agar lebih kecil, kemudian itu menggabungkan keahlian karyawan biar karyawannya itu memiliki kompetensi yang baru gitu. Nah, kemudian itu ada yang namanya tantangan MSDM dalam MNE dan aliansi. Nah, ketika suatu perusahaan bergabung atau bekerja sama, banyak masalah yang bisa muncul nih. Yang pertama itu ada perbedaan budaya. Karyawan dari negara yang berbeda memiliki cara kerja berbeda. Contohnya, perusahaan Jepang biasanya sangat disiplin dan formal, sedangkan perusahaan Amerika itu lebih fleksibel dan terbuka. Kedua itu ada regulasi tenaga kerja. Setiap negara itu memiliki aturan ketenaga kerjaan yang berbeda. Contoh, jam kerja, cuti, pajak karyawan. Ini sebenarnya udah disebutkan di pembahasan sebelumnya, tapi ada baiknya kita bahas kembali. Nah, yang ketiga itu ada manajemen perubahan nih. Ketika perusahaan itu udah bergabung, karyawan harus beradaptasi dengan sistem baru dong. Nah, kemudian itu ada juga komunikasi internasional. Nah, bahasa dan cara komunikasi itu berbeda-beda ya. Itu jadi tantangan juga. Kemudian ada kepatuhan dan etika. Nah, perusahaan juga harus mematuhi hukum dan standar etika di setiap negara. Nah, bagaimana sih strategi MSDM agar MNE berhasil? Itu yang pertama ada yang namanya due diligence SDM. Nah, perusahaan itu harus bisa menilai budaya perusahaan, kualitas karyawannya itu gimana, dan kemampuan manajemennya itu seperti apa. Nah, contohnya itu kayak sebelum membeli perusahaan startup itu, perusahaan besar akan mengevaluasi kemampuan tim dan budaya kerja mereka. Yang kedua itu program integrasi. Nah, perusahaan itu juga membuat program seperti pelatihan budaya kerja, orientasi perusahaan baru, hingga mengadakan workshop kerjasama tim. Nah, contohnya ketika Facebook membeli Instagram, mereka membuat program agar tim Instagram tetap kreatif, tetapi tetap terintegrasi dengan Facebook. Nah, kemudian itu ada pengembangan kepemimpinan. Nah, ini perusahaan harus memiliki kemampuan pemimpin global yang bisa mengelola tim dari berbagai negara. Contoh, CEO perusahaan multinasional harus mampu memimpin karyawan dari negara Asia, Eropa, dan Amerika. Nah, dampak positif dari M&A dan aliansi itu yang pertama, inovasinya itu bisa lebih cepat. Perusahaan bisa menciptakan produk yang lebih cepat kayak Apple membeli perusahaan AI kecil untuk meningkatkan teknologi iPhone mereka. Nah, kemudian ada yang namanya talenta global. Nih, perusahaan bisa mendapatkan karyawan terbaik dari berbagai negara. Contohnya itu kayak perusahaan eh, teknologi seperti Google memiliki karyawan dari lebih 100 negara. Nah, terus juga ada sinergi bisnis. Nah, ini perusahaan harus bisa menggabungkan kekuatan masing-masing untuk pertumbuhan jangka panjang mereka. Nah, contohnya itu ada namanya Grab dan Uber Asia Tenggara. Pernah melakukan kesepakatan nih bisnis untuk memperkuat pasar transportasi online. Nah, itulah pembahasan dari merger, acquisition, dan aliansi internasional itu. Nah, bisa disimpulkan itu kalau pembahasan itu
pembahasan ini kayak bukan hanya soal bisnis saja, tetapi juga tentang bagaimana mengelola manusia dari berbagai negara dan budaya. Nah, jika MSDM-nya itu dikelola dengan baik nih, perusahaan bisa mendapatkan inovasi lebih cepat, talenta globalnya juga meningkat, terus juga ada dapat keunggulan dalam persaingan internasional. Nah, itulah semua pembahasan materi dari pertemuan satu hingga pertemuan ke-7 yang mana hari ini membahas MNE dan aliansi internasional. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Eh, ah, Mungkin dari sini kita bisa tahu nih apa manfaat dari MSDM global. Nah, jika dikelola dengan baik pasti akan memberikan keunggulan atau manfaatnya itu untuk perusahaan multinasional. Jadi benar tadi yang udah dibahas tadi MSDM, integrasi MSDM itu merupakan aset yang strategis untuk mendukung keberhasilan dari suatu perusahaan tersebut. Nah, mungkin sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan selamat sore.